Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sudah ingin menikah, tapi orang tua menginginkan ana melanjutkan S2. Ya, istri itu S3, S3 istri itu. Ini ana melanjutkan S2 gitu. Sedangkan kemarin sudah ada ikhwan yang datang untuk mengkhidbah, tapi saya bingung Ustaz jawabnya. Saya harus bagaimana? Nurutin orang tua dulu atau tetap menikah dulu? Kalau nasihat ana, antum menikah. Antum minta sama orang tua, ngomong sama orang tua, aku mau nikah ayah, nanti untuk urusan S2 ya setelah menikah lah dipikirkan. Karena memang tugas orang tua, banyak orang tua lupa bahwasanya tugas orang tua itu ketika anak-anak situ, haknya anak ini ketika sampai umur dinikahkan sama orang tua. Apalagi kalau pendidikan S2 kadangkala ya kurang bermanfaat buat dia. Dan nanti ketika dia menikah yang dibutuhkan adalah S3, S3 tadi anda ngomong. Bagaimana dia menjadi istri yang benar, yang mungkin dia tidak akan dapatkan di sekolah dia. Di sini orang tua memiliki kewajiban mendidik anaknya, bagaimana anaknya bisa menjadi istri yang soleh, menjadi ibu buat anak-anaknya. Urusan cari rizki, karena kadangkala melanjutkan sekolah ini untuk apa? Untuk kerjaan sebenarnya. Kalau dia sudah menikah, yang wajib memberikan nafkah siapa? Suami. Tapi ada orang tua yang menuntut anaknya supaya mengembalikan uang yang diberikan oleh orang tua. Orang tua yang tidak, mungkin ya belum belajar ya, yang perlu dikasih pendidikan. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana kalau nonton acara TV rumpi yang isinya membicarakan kejelekan dan kebaikan dari artis, termasuk ghibah yang nonton? Ya masuk antum. Dan bahaya jemaah. Ana ingat teman, ana masih ingat kejadian teman dari Bosnia. Pada waktu itu dari Bosnia atau dari Albania. Dia bawa majalah dari negeri. Dia ngomong, Syafiq, ente tahu nih majalah ini, yang paling bahaya majalah ini mana? Ana nggak tahu lah kata dia. Dia buka, ada halaman akhir itu tentang artis-artis. Ini yang paling bahaya. Orang itu suka nonton artis dan dia menjadikan mereka sebagai idola mereka. Akhirnya terpengaruh cuma orang itu kalau sudah cinta sama seseorang, dia akan ikutin gaya hidupnya. Sampai sekarang karena banyak TV di Indonesia ini, artis masuk kamar mandi di syuting, artis masak di syuting, artis ini semua yang di syuting karena tidak ada acara mereka syuting. Acara yang bermanfaat udah nggak ada. Akhirnya yang ini mungkin bermanfaat. Buat bermanfaat dari sisi duit buat mereka. Kita mengikuti, jangan. Makanya kalau orang Islam ini mengamalkan Islam dengan benar, acara artis itu tutup. Kalau tidak ada yang nonton, kira-kira dilanjutkan sama mereka? Enggak. Yang jadi masalah kita nih, kita perlu menggunakan kekuatan umat Islam yang banyak agar faham dengan agama. Cuma berapa persen yang faham dengan agama? Sehingga acara-acara televisi yang tidak bermanfaat terus ya Mae. Bahkan ada seorang jenderal cerita sama anak, Syafiq kata dia, ente lihat acara hari apa dia ngomong sebelum maghrib. Tuh ada acara nyanyi-nyanyi, temu kangen, temu sama fans sama siapa. Itu yang didatangkan yang pakai kerudung-kerudung, yang nonton. Kita paham bahwasanya media ini kemana arahnya, jelas sekali arah mereka. Apakah arah mereka untuk memberikan pendidikan kepada penonton, kepada bangsa kita? Lah, apakah orang yang kerjain nonton TV 24 jam akan jadi orang pintar di negeri kita? Akan rusak dia. Tapi ada televisi-televisi yang mendidik memang. Ya kalau kau tonton dari pagi sampai sore kau jadi ulama. Nah, ketika engkau belajar terus. Tapi kebanyakan yang tidak bermanfaat dan kita harus hati-hati. Ustadz Syafiq, saya suka pasang foto Ustadz di jejeran sama foto saya. Terus saya dibuat di DP di BBM. Teman suka tanya, foto siapa tuh? Saya dosa tidak Ustaz ya? Kalau dosa maafkan saya.
Jadi sekarang kan dunianya dunia apa? Photoshop. Jadi bisa. Hah? Ini akhwat. Oh bahaya kalau akhwat jamaah. Jangan, nggak boleh. Nah, terus jamaah, wallahi sekarang, nah dunia ini dunia yang menakutkan sekarang jamaah ya. Dunia foto anak kadang kala jamaah, Ustaz foto sama Ustaz, dapat apa antum foto sama Ustaz? Kalau kiranya antum dapat foto sama Ustaz, anak kalau foto sama Ustaz ini imannya tambah Ustaz. Bisa qiyamul lail. Oh, berarti ada manfaatnya. Ngajak antum foto sama Ustaz, malah mungkin antum bisa sombong. Loh, so, ana bisa dekat sama Ustaz. Lihat nih. Makanya nggak perlu lah cuma foto-foto kayak gitu. Dan termasuk fitnah itu. Fitnah buat ustadznya, fitnah buat jemaahnya. Maka lebih baik dihindari dan tinggalkan. Buat perempuan-perempuan nggak perlu pasang fotonya di DP di mana-mana. Antum pasang foto sandal aja. Masya Allah. Ustadz, saya ingin ikut perang akhir zaman. Apa yang harus saya latih? Hah? Kenapa? Masya Allah, katanya ada ibu-ibu yang ngambil foto anak. Buat apa tuh? Masya Allah. Masya Allah. Saya bercita-cita menjadi salah satu pemimpin pasukan perang di bawah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jamaah kita boleh bercita-cita baik, tapi jangan lupa kaki antum ada di sini. Karena terus terang ada teman-teman yang bercita-cita besar, lupa dengan apa yang harus dia lakukan hari itu. Ana masih ingat di kelas dulu, ketika ana di Madinah, ada satu anak yang Masya Allah, badannya kekar dia. Tanya sama Ustaz, kapan jihad Ustaz? Sama syekhnya, kita ini harus berjuang menegakkan Islam, macam-macam. Ya, kata syekh, kasih penjelasan. Besok ada hafalan surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Dia nggak masuk karena nggak hafal. Malu-maluin. Dan ini yang terjadi. Untuk meraih itu kau perlu persiapan. Artinya orang-orang munafikin itu seringkali ngomong sama Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, mata nujahid, kapan kita berjihad, kapan? Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw. Ketika diwajibkan berjihad, mereka malah takabur. Maka kita jangan ngomong doang. Antum cukup niatkan di dalam diri antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallah asy-syahadata shadiqan ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan benar, dengan jujur untuk mati syahid, dia minta sama Allah, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat-derajat, ke tempat-tempat orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjang. Yang perlu antum lakukan adalah niat. Dan dengan niat itu antum lakukan amal kebajikan. Antum jangan berpikir apa yang harus dilatih. Ya, seorang muslim harus berlatih, harus menyiapkan diri dengan berolahraga, dengan menjaga fisiknya, sehingga tatkala panggilan jihad untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mempertahankan NKRI ini, antum sudah siap. Makanya jamaah, setiap muslim itu sebenarnya, ya, ana sangat tertarik ketika ada wacana di pemerintah kita wajib militer. Pernah ada wacana wajib militer, sehingga memang setiap penduduk negeri ini yang 250 juta semuanya siap untuk mempertahankan NKRI. Seharusnya seperti itu di beberapa negeri. Cuma memang wajib militer kadang-kala jauh dari agama. Ana punya teman-teman yang di Suriah dahulu, dia ketika tidak wajib militer harus bayar 5.000 US dollar. Kenapa dia tidak ikut wajib militer? Kita kalau ikut wajib militer nggak sholat, tentu. Dilatih 1 tahun tuh nggak ada sholat, nggak ada apa macam-macam. Maka memang perlu dihindari. Tapi kalau memang wajib militer yang sesuai dengan syar'i, nah itu penting sebenarnya buat kita semua. Tapi engkau perlu mempersiapkan diri dengan belajar, membaca Al-Quranul Karim, mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki akhlakmu, dan olahraga yang kau bisa. Banyak olahraga yang
Kau bisa ikut perbakin ya. Anak ketemu dengan seorang, Masya Allah jemaah, satu pesawat sama anak. Ikhwan kita udah ngaji, dia di Lombok, dia salah satu sniper. Ketika itu SBY datang ke sana, dia yang dipakai ketika itu, karena dia punya keahlian. Dan Nabi SAW mengatakan, ala innal quwwatar rami, kekuatan itu adalah melempar, memanah dulu itu. Sekarang memanah sama menembak, lebih jauh mana jangkauannya? Menembak. Tapi bukan berarti memanah tidak sunnah. Kau latihan memanah, tapi menembak itu jangkauannya lebih jauh. Dan mungkin kau bisa latihan diperbakin macam-macam. Barakallahu fikum. Ustaz, istri ana sering ribain orang. Sudah sering ana nasehatin, tapi tetap saja. Bagaimana sikap ana selanjutnya? Ini karena suami nggak punya bahan untuk berbicara. Kadang-kala istri itu kepingin ngomong aja sama suami. Maka sekarang dirubah. Ketika istri ribain orang, ngatakan, syuh, ana punya cerita bermanfaat. Istri itu akan duduk mendengarkan. Soalnya kadang-kala suami mendengarkan istri cerita sambil tiduran. Istri cerita sampai capek. Bang, gimana menurut abang? Insya Allah tinggal tidur sama suaminya. Maka antum ganti bahan. Istri nggak punya bahan, antum kasih bahan. Jadi ketika memberikan nasihat, perlu antum kasih ganti. Jangan yang ini gantinya. Antum kasih ganti. Lama kelamaan akan hilang. Antum kasih buku mamanya, dek kau baca di halaman sekian, nanti aku pulang kita diskusi umpamanya. Ada bahan agar dia tidak ngomongin orang.